saling menutupi suami istri. Pasti kita juga punya aib-aib ya, jadi jangan sampai kita membuka aib kita apalagi suami sendiri. Karena yang paling melekat tadi ya kata Ustazah Syifa, Masya Allah. Ya ini berikutnya langsung aja kita menjawab pertanyaan dari jamaah-jamaah kita nih ya. Nih langsung aja ini dari Susi Lovier. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jika seorang wanita belum menikah dan sudah berumur, tiba-tiba ada orang yang melamar. Padahal orang ini jauh dari kriterianya. Misalnya sholatnya masih jarang, terus maaf punten ngerokok, dan boleh nggak sih untuk menolak gitu. Bagaimana sih cara menolak agar tidak menyakiti orang itu? Nah ini gimana nih Ustadz Syam? Silakan. Kalau misalnya ya udah, kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria, ada pilihan untuk menolak, boleh saja sebenarnya. Apalagi menyangkut tentang hal agama ya. Karena kan kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang datang melamar lalu udah baik agamanya, jangan kau tolak karena itu akan membuat yang namanya fasadan fil ard gitu kan, membuat kerusakan di muka bumi ini kalau ditolak karena agamanya. Tapi kalau ditolak karena hal yang lainnya, karena memang jarang sholat kok. Jarang sholat, kan bukannya kita hari ke hari kiamat yang paling pertama diperiksa adalah sholatnya. Jadi benar. mestinya juga daripada seorang wanita yang memiliki hak untuk menolak juga. Karena sebenarnya yang menolak itu kan orang tua biasanya kan. Kalau anak soleh, soleha itu biasanya menerima apa yang diterima orang tuanya. Tapi kalau masalah hal-hal yang tidak terlalu signifikan, misalnya bukan hal yang fundamental, contoh misalnya kebiasaan buruk aja yang masih bisa dirubah, itu bisa saja diterima, mungkin berjalannya waktu akan berubah. Tapi kalau udah masalah sholat, masalah agama nggak ada toleransi. Kalau misalnya mau menolak silahkan menolak, tapi kalau misalnya mau belajar sama-sama, nah itu lebih baik lagi. Iya benar, kan? karena biar bagaimanapun kan dua manusia dijadikan satu pasti ada perbedaan Ustadz sampai kapanpun ya. Iya dong, Loh gitu. kok jadi kayaknya tahu banget gitu. Kok tahu banget, kok tahu banget. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Nah ini kan tadi Ustadz Syam dari sisi anak nih. Dari sisi nah anak. kalau Ustadz Maulana dari sisi orang tua gimana Kalau nih? saya dari sisi orang tua, kepada semua orang tua, ketika kita datang seseorang untuk melamar anak kita, sebaiknya orang tua yang baik bertanya kembali kepada anaknya. Gimana? Cari pendapatnya. Kenapa? Karena yang akan hidup bersama dengan suami adalah anaknya. Adalah anak itu, bukan kita yang mau menikah. Yang mau menikah adalah anak kita. Sebaiknya jangan kita otoriter langsung menerima begitu saja. Tapi sebaiknya kita tanya dulu anak kita. Yang kedua berikutnya, kalau memang mau menolak, nolaklah dengan yang baik-baik, kata-kata yang baik. Dan sebenarnya kalau lamaran jangan sampai orang-orang tahu deh. Melamar itu usahakan sembunyi-sembunyi. Kan belum tahu jawabannya ya Ustadz ya. Iya, kalau ditolak enggak banyak yang tahu, enggak bikin malu. Kalau diumumin mau melamar, kalau perlu lamaran cuma 2 orang. Waktu istri saya dilamar, cuma 2 orang naik beca ibu saya. Aduh Masya Allah. Sama sahabatnya naik beca. Lamaran cuma naik beca doang. Iya benar. Padahal ada mobil sih, naik beca. Ya aduh. Hebat. Ya. Apalagi berikutnya yang ketiga jangan kasih harapan. Jangan kasih harapan. Bisa itu nanti. Pokoknya saya akan usahakan anakku terima. Pokoknya anak itu pasti mengerti. Pokoknya dia jangan kasih harapan. Jadi tetap kembali diskusi kepada anak yang akan menjalani rumah tangga. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai ngasih harapan, tapi anak pun sebagai anak boleh menolak ya jika memang syaratnya memang syariat ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mudah-mudahan dilancarkan ya Mbak ya perjodohannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah.